Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para nahwu pemula, kita akan belajar lagi di hari ini pada hari Sabtu tanggal 11 bulan 5 tahun 25. Sebentar ya, posisinya agak enakan gitu. Masya Allah, Ibu Siti sehat, Bu. Ini kita di metode al-i'lan ya, metode al-i'lan. Kemudian kita kemarin bahas di Yusuf, Quran surat Yusuf ayat 13. Ini PR dari Pak Ijam. Alhamdulillah sehat Ustazah. Terima kasih Bu Siti ya. Semangat ya Bu. Di sini saya latihan aja belajar, nanti insya Allah kalau saya kuat dan saya mampu itu sudah dapat izin juga untuk misalnya mengajak bareng teman-teman belajar metode al-i'lan. Jadi untuk memudahkan kita pembelajaran membaca Al-Quran, kemudian kalau membaca Quran ya kita kan sudah mendapatkan di tahsin, kemudian kita juga membaca dengan tartil ya, kemudian kita juga punya kewajiban nih untuk memahami Al-Quran kan ya. Baik, untuk memahami Al-Quran itu banyak caranya. Salah satunya itu, dan ini yang utama, itu wajib berguru kepada seseorang yang paham tentang ilmunya. Ya. Terus yang kedua itu, kita ketika sudah menyimak dan mencatat, kemudian kita mengulang pelajaran itu bersama teman-teman yang lain untuk meningkatkan kemampuan memahami Al-Quran. Selanjutnya yang kita lakukan terus ngaji. Ya, begitu ya. Terima kasih Kak. Siapa ini? Ada Pak Eka, ada Kak Ade. Terima kasih sudah hadir. Ya, ada Pak Abdul Manan. Baik. Yang sudah hadir silakan duduk dan tap-tap layarnya untuk membantu melancarkan room ini. Qala inilah ya jununi an, tadi ada salah ini, an tadahabu. Habu, ya. Nanti karena ini sistemnya belajar bareng, maka dan saya pun nanti kalau misalnya ada teman yang mau belajar bareng sama saya, silakan, mudah-mudahan saya bisa membentuk di grup bawah gitu, lalu kita akan peruraikan satu persatu di metode al-i'lan begitu. Dan sebenarnya bukan ini, kalau Pak Ustadz itu kan Pak Ustadz Sugi pakainya privat, jadi beliau tuh betul-betul ya membimbing muridnya itu. Kalau saya itu belajar bareng ya, jadi lebih ke sifatnya pembelajaran bersama begitu. Baik, yang kita lakukan sekarang adalah metode al-i'lan, kemudian diterapkan pada Al-Quran, dan memang yang dijadikan poin adalah dalam memahami nahwu sorof itu adalah memang untuk memahami Al-Quran. Adanya ilmu itu adalah memang untuk memahami Al-Quran, makanya sebutnya ilmu alat ya. Kita sudah bisa ngaji, kita sudah bisa ini dan terus mengajinya, baca Al-Qurannya. Terus nanti kalau ada juga ya teman saya tuh gini, dia tuh pemahamannya pintar tapi ngajinya masih belum bagus, itu tetap harus belajar ngajinya gitu. Baik, ini namanya mushaf i'rab Kak, nanti kalau butuh saya sematkan di akhir pertemuan. Terima kasih Kak Ujan. Kalau misalnya mau PDF-nya di PDF yang semalam ya kan, di DM dulu ke saya, terus ada di link bio itu. Tadi saya lihat nggak ada yang nggak ini message di nomor saya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan.
sudah ada 40 orang, tinggal 2 orang. Wah, kenapa ini? Cuma nengok-nengok aja. Terima kasih. Pikirannya ini ya. Nih. Namanya mushaf i'rab. Mushaf i'rab itu ya ada Al-Qur'an per kata di dalam i'rabnya, kemudian disertai terjemah per kata dan tajwid berwarna. Kita coba di pembahasan ayat 13 kemarin sudah sampai tadhabu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ini qala itu fi'il madi. Sini tulisnya fi'lun mim gitu. Fi'lun madi. Ketika ada fi'il madi berarti dia telah berkata. Ini adanya apa? Adanya domir kan? Domir yang menjadi fa'il karena depannya tidak ada isim yang dohir. Maka menjadi qala. Dia berkata. Fa'ilnya dia ya. Huwa. Ini huruf nasih. Ini huruf nasih, huruf nasab dan taukid. Kemudian ada isim inanya yaitu ya di sini. Ini adalah mu'alafat ya Kak ya. Mu'alafat itu mu'alafat huruf harfun itu ada 2 huruf yang sama. Ini tadinya inna plus ya mutakalim gitu kan. Bentar kok berlereng ya. Oh ya, Ustadz Man matur suwun sangat Pak Man sudah sampai sini. Masyaallah tabarakallah. Ini mu'alafatun, jadi 2. Ketika ada inna dan ya ini pengganti dari saya, dari ana gitu, dhamir mutasilnya, maka ini ditulisnya menjadi ini gitu. Ada nun juga situnya. Ya, jadi ini mu'alafatun. 2 huruf yang menjadi 1. Ada ina, ada ya gitu. Jadi ini gitu. Nah, kalau disambung gini berarti ina ini adalah huruf nasab dan taukid kan? Huruf nasab dan taukid. Nasab dan taukid. Taukid ya, huruf nasab dan taukid. Saya suka ini nanti saya masih belajar yang kayak begini tuh. Ini huruf nasab. Nah, ya-nya yang ini menjadi isim daripada inna gitu. Maka yang dibutuhkan apa? Khobar inna. Ya, baik. Jadi harus diingat ya, inna ini adalah huruf nasi. Apa? Yang merusak. Kalau yang merusak itu artinya apa? Tadinya domah menjadi fathah gitu. Apa kaidahnya? Nah, itu ada di kitab Jurumiyah ya, harus hafal. Enggak juga, kita kan mempraktekkan. Jadi tahu ini tuh kalau ini huruf nasih, berarti kalau huruf nasih itu merusak gitu. Kalau huruf nasih yang ini, kalau ina berarti kita butuhnya apa? Isim ina dan khobar ina. Baik. Lanjut kita lihat di sini. Ini huruf nasih itu yang ini sebagai isim inna. Baik. Lanjut. La yahjununi, la-nya ini huruf, yahjununi ini fi'il mudhari yang dirofakan ya. Yang berarti yahjununi. Ini juga ada nih maf'ul bi ya. Ada seperti ini, asalnya kan yahjunu, terus ada nun, ini namanya nun wikoh ya, untuk menjadikan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Menghindari tadi apa bahasanya? Sebentar, tak buka catat. Ya itu kalau orang belajar itu harus bolak-balik lihat catatan itu. Namanya belajar bareng. Coba siapa yang tahu fungsi nun wikoh ya? Biar kita buka lagi. Kalau yang pesantren tuh langsung tok ya. Kalau saya buka dulu ya. Tadi waktu pelajaran di kita baca kitab usul salas saya ya. Itu ada yang
nun wikoya. Nun itu untuk menghindari, nah ini, melindungi fiil dari majrur. Waalaikumsalam Pak Ijam. Masya Allah, kita teruskan ya Pak ya yang pembahasan kemarin ya, nun wikoya nih ya. Ini seperti di dalam nunul wikoya itu melindungi fiil dari majrur. Kalau fiil kan nggak boleh majrur ya. Ya betul, dari harokat kasroh sama ya Pak Kak ya. Makasih. Jadi seperti ini, ya budu nani, asalnya kan ya budu terus tambah ya. Kemudian karena untuk menghindari adanya majrur menjerkan, maka ini ya budu nani asalnya kan menjadi maf'ul bih ya. Lanjut, ini ada an di sini, ya budu nani. Ketika ada an, maka ini hilang huruf nunnya, nun yang ini dihilangkan menjadi ya budu. Ini udah pembahasan an ya. Ya, ya-nya dihilangkan lagi ya, ya-nya dihilangkan lagi menjadi ya budu. Ini pas pembahasan ya budu nih, kan ada yang ya-nya hilang gitu loh Kak. Terima kasih. Ini bahasanya apa ya? Afwan. Masya Allah. Kapan, makasih, Masya Allah. Jadi berhubung di sini cuman berapa menit ya. Jadi berapa menit? Agak lama sih kalau hari Sabtu, jadi kita pakai latihan aja. Kemudian untuk yang metode alilan itu saya berharap teman-teman juga belajar, makanya saya juga butuh belajar. Saya buat kelompok belajar ya, kelompok belajar metode alilan. Yang mau ikut silakan. Nanti kalau ada pembelajaran di online gitu, barangkali ada yang mau terus atau apa, kita usahakan bisa continue gitu loh ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya nun wikoya itu fungsinya adalah untuk melindungi fiil dari kasroh, katanya Kakak Apaan ya. Sekarang kita lanjutkan. Ayah Junani. Saya besarkan dulu ya, perjelas. Baik, udah ya. Layah jununi, ini layah jununi ya, asalnya yah junu, kemudian ada ya mutakalim. Karena untuk menghindari ini maka diadakan ada nunul wikoyah gitu, untuk menghindari fiil ini menjadi kasroh. Baik, sangat menyedihkan aku. Ini lamnya apa? Kemarin kita sudah tahu ya, ini namanya lam muzaliko. Lam muzaliko itu apa? Lam yang digelincirkan ke belakang. Biasanya keberadaan lam itu kan di depan ya. Tetapi karena ada kemasukan ini, yang dia itu juga huruf taukid, maka lamnya ngalah. Lamnya tergelincir ke belakang. Begitu. Baik. Terus antadhabu. Nah yang kemarin itu yang rada ribet. Ternyata ini kan yahjununi ini kan baru maf'ul bi ya. Sedangkan kita lihat fa'ilnya apa? Ternyata fa'ilnya ada di sini. Antadhabu ini menjadi fa'il, menjadi isim yang rofa sebagai fa'il gitu loh. Antadhabu ini ketika ini fi'il mudore kemasukan huruf an, maka dia menjadi nasab kan. Setelah dinasabkan ini menjadi sila, tadhabu ini menjadi sila dari an. Ini tanda nasabnya apa Kak? Tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Karena apa? Karena hilangnya, terima kasih Mas Muhibi, barakallahu fikum. An tadhabu, an ini huruf nasab, tadhabu ini dinasabkan dengan adanya an, maka tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun. Karena apa? Karena af'alul khamsah. Baik, af'alul khamsah. Nah, di sini ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu domir mustatir takdiru, ada ini ada ta, depannya ada wawu nun. Belakangnya ada wawu nun, jadi apa? Antum. Baik.
Nah, antadhabu ini ditakwil isim. Nah, ditakwil isim apa? Ditakwil isim yang rofa sebagai apa? Sebagai fa'il dari yahjunu. Kepergianmu gitu. Kepergian kalian karena antum ya. Ingat, kalian pergi. Jadi kepergian kalian, kepergian kalian itu menjadikan aku sedih gitu. Menjadikan aku sangat sedih. Baik. Bi ini huruf jar, hi-nya domir mustatir sebagai majrur. Baik, berarti ini jar majrur ya udah ya sampai di sini. Sekarang kita lanjut yang kalimat berikutnya. Makasih Kak Abdul Aziz sudah hadir. Silakan yang bergabung. Yang bergabung hadir dan duduk tap-tap layar. Nah. Kita mainan HP-nya tap-tap layar Kak. Terima kasih. Iya Mas taklunya kemarin itu dahabukum. Iya. Dahabukum. Dahaba yadhabu dahban kan dahabukum. Mas taklihnya ditentukan dulu. Baik. Yang ini kan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? 99. Nggak ada namanya Bu. Ibu ya kalau nggak salah dulu saya. Iya. Iya ya Pak ya. Kita lihat. Ya kemarin dulu bahas. Waalaikumsalam. Kita sudah bahas kemarin, jadi kita ulangi lagi. Tulisannya bagus ya? Bagus dong. Ini sendiri. Salam Ustazah. Waalaikumsalam Pak Cik Roji. Ustaz Roji ini, Masya Allah. Pak Roji sehat sekeluarga. Waalaikumsalam Pak Kak Darkom. Pak Darkom. Assalamualaikum, ikut nyimak bagus ini. Kan bagus Pak, ini nahu pemula. Di sini ada saya tuliskan nahu pemula. Iya, belajar bareng Bapak masih sedikit-sedikit salah, makanya bukan sedikit salah, banyak salahnya, maka belajar lagi. Baik. Kita kemarin pas tanggal 5 bulan 5 25 itu kita mengambil contoh yang disampaikan oleh Ustadz Izam. Berarti la yazununi dahabukum. Iya, dahabukum. Iya, Masya Allah Ustadz. Oh iya Ustadz Roji. Kemarin Ustadz Roji kan minta bukunya ya. Buku yang saya siapkan itu Al-I'lan 1, 2 sama sorobnya. Yang ini Bentar ya, kebetulan Ustadz Roji hadir. Yang Al-I'lan ini terus untuk apa Ustaz? Al-Ilan ini cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran, nahunya ya. Nanti juga ada di ini metode yang diajarkan oleh Ustaz Suki. Baik, mempercepat untuk belajar kita tentang nahu sorob, karena langsung pembahasan di kitab juga kita mempermudah, meringankan kita dalam memahaminya dengan tidak tidak dibebankan untuk membahas sorobnya terlalu ini, tapi tetap dipegangin buku ini. Buku apa namanya itu? Buku panduannya ya. Ini Pak Roji dapatnya nanti buku Ailan 1, Ailan 2, terus nanti sorob. Terus saya lagi ini berapa jilid? Aduh, sudah ada 3 Kak. Ya, ini Bapak apa Ibu sih? Tolong dikasih nama sama ini juga nggak apa-apa, umur juga nggak apa-apa. Saya minta Bapak. Kemarin ada kelas, belum ada kelas, cuma semalam kita belajar ini apa itu. Nah,
Nanti Bapak sudah saya siapkan untuk dipaketkan ke Malaysia. Ada soropnya, terus Island 1 dan 2, terus sorop. Terus nanti Patu Robani, karena Pak Ustadz Sugi kan udah pakai Patu Robani yang ini. Terus kemudian Nasoil Hibat juga ngambilnya yang apa, yang seperti Pak Ustadz Sugi. Terus yang Nasoil Hibat ini kan saya juga pakai yang seperti ini, cuman kayaknya ikut yang Pak Ustadz Sugi lebih gede gitu loh bacaannya Pak. Maklum kita kan udah tua. Terus saya tanyakan ini Sadroji, yang Pak Cik mau yang seperti ini, punya saya kitab kuning yang lokal. Yang lokal ini harganya dua lebih murah daripada yang seperti Ustadz. Kalau yang seperti Ustadz itu yang dari luar itu sekitar 100-an lebih, kalau ini cuma 50, di bawah 50 malah bisa gitu, 50.000. Kalau duit Malaysianya cuma berapa ringgit gitu. Ya bedanya kan banyak ya. Ya, nanti saya usahakan semuanya sambil menunggu. Waalaikumsalam Kak Nur Asia Ahromia, Masya Allah, Barakallah, Allah yubarik fik Ibu, Allah yubarik fik. Jadi nanti sengaja saya simpan. Bapak mau yang ini, Pak Cik mau yang lokal apa yang mau yang dari Arab? Nanti tinggal WA ya Pak ya, biar saya tidak bingung memilihkannya. Tapi insya Allah kalau buku-buku di Indonesia lebih murah dibandingkan di negara Bapak. Ya Allah, kita Ustazah yang terbaik, insya Allah Pak, nanti saya usahakan. Ini kan lumayan berat, tapi kalau misalnya sudah seperti saya kemarin kirim ke Taiwan, malah kirim ke Taiwan lebih ini lagi, kita harus lihat punya ID cardnya enggak di Taiwan gitu. Kalau di Malaysia itu langsung gitu loh Pak. Jadi ini saya paketkan semuanya. Insya Allah saya masih menunggu beberapa kitab yang lain gitu loh Pak. Terima kasih ya. Ya Pak Izam, saya ulangi pembelajaran di tanggal 5 kemarin Pak Ustadz Roji, ini cuma diulang kembali. Jadi ketika membahas antadhabu, sebentar ini rada ribet ya. Antadhabu ini kan an itu adalah huruf masdariyah. Tadhabu, ini tadhabu kita belajar tadhabu ya. Fi'il mudhore yang dinasabkan dengan an, satu-satu bahasnya tuh. Satu-satu bahasnya. Kemudian yang terima kasih Sadroji, barakallahu fikum, jazakumullah asana jaza, semoga berkah rezekinya, amin. Kemudian yang kedua, tanda nasabnya itu harus disebutkan juga. Tanda nasabnya hilangnya huruf nun, karena apa? Karena ini adalah termasuk af'alul khamsah. Sesudah itu kita lihat di sini ada fa'ilnya apa? Fa'ilnya ada ta, tulisannya wawu nun. Kita lihat di sorof. Nah, kalau belajar nggak begitu dilihatkan sorofnya seperti apa, tapi kita harus megang sorof. Iya, biar kita bisa menentukan jenis apakah ini fi'il mudhari, fi'il madi, apa fi'il amar. Kemudian kita bisa melihat ini dhamir munfasilnya apa gitu. Nah, yang tadi berarti ikut yang ini ya. Ada ta wawu suk data wawu. Sebentar ya. Nah, ini yang ini. Ta wawu nun. Tadi nunnya kan udah dibuang ya. Iya, berarti ta wawu nun. Kita lihat sini set. Berarti ada fa'ilnya, yaitu fa'ilnya apa? Antum. Baik, sesudah kita lihat fa'ilnya antum, balik lagi ke sini. Fa'ilnya antum, kemudian nah, ini kata an tadhabu ya. Ini ada an, ada tadhabu. Tadhabu ini sebagai silah masdariyah dari an. Dengan fa'ilnya adalah antum, dengan fa'ilnya antum mungkin ada berbeda pendapat. Itu kan fa'ilnya wawu gitu. Ya, memang di dalam kitabnya itu, kitab Arabnya fa'ilnya wawu. Tapi ini nahwu pemula Bapak Ibu, jadi untuk memudahkan kita sebut aja di sini fa'ilnya antum ya. Karena dengan kita menyebutkan fa'ilnya antum, kita gampang untuk menerjemahkan antadhabu supaya kalian
pergi antum. Kemudian antadhabu ini ditakwil isim yang rofa. Isim yang rofa sebagai fa'il dari yahzunu. Ini fa'ilnya yahzunu. Jadi ini sebagai isim yang rofa, ini sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Dari yahzunu gitu. Satu nuhun Pak. Barakallahu fiik. Nah, sebagai fa'il dari yahzunu. Takwilannya apa? Dahabukum. Dahabukum. Iya. Gitu. Itu ya Pak Ijam, sudah selesai yang ini. Sekarang kita balik ke nih. Antadhabu udah selesai. Kita sekarang lanjut ke ayat selanjutnya. Baik. Jadi kalau yang bentuk fi'il madi, fi'il mudhari, baginya itu memang kita harus hafal. Ini jenisnya seperti apa. Kita bisa akan terbiasa kalau kita banyak belajar. Bentar ya. Wah, ini mana ya? Tadi. Oh iya. Ya. Sama-sama Pak. Saya senang kalau ada PR, ngasih PR. Anggar saya ngasih PR. Qala ini fi'il ya, dengan fa'ilnya huwa ya. Ini adalah ya, huruf nasab dan taukid. Huruf nasab dan taukid. Nah, taukid. Kemudian ni-nya ini adalah isim inna. Isim inna. La yajuna. Nah, ini namanya lam muzahlaqah ya. Gimana tulisannya tuh? Muzahlaqah. Ya, gitu. Kemudian yahzunu ini fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari kan? Nah, di sini ada maf'ul bihnya gitu. Nah, kalau udah ada maf'ul bihnya berarti kita butuh apa? Butuh fa'il. Nah, ini adalah ditakwil isim. Nah, isim yang apa? Isim yang rofa sebagai fa'il gitu. Ya kan? Bi huruf jar, hi-nya majrur dari bi. Hi domir mutasi sebagai jadul mazai, artinya apa? Gimana? Gak paham sih. Live-nya barusan tadi jam 6.30. Iya, baru 20 menit yang lalu. Iya. Saya live-nya itu panjang hari Senin sama hari Sabtu. Ya, karena Senin nggak ada ngaji, Pak Ustadz. Enggak apa-apa, Kak Sobri. Kak Sobri ya? Kak Sobri Renanda ya? Iya. Makasih. Jadi kita bahas tentang metode al-i'lan di pembahasan an masdariyah, ya. An sebagai huruf masdariyah, huruf masdariyah. Ya, di halaman dia monggo Kakak. Oh, Masya Allah, terima kasih, berkah selalu Kak Sabri, barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jazaa. Ya, yang ini di halaman 25 Kak, di halaman 25. Baik. Barangkali ada yang tahu ziyadatul majaya, silakan di typing. Artinya doang kan? Kakak kalau mendapat cari artinya, sebentar saya kasih tahu. Ya, jual nggak? Dijual sama Ustadz Sugi, iya dijual langsung ke beliaunya aja. Ya nanti ada adminnya sih, cuman saya kan kalau ini repot ngasih. Ini nomornya ini Kak Sobri, iya. Nih nanti kakak belinya 2 ya, yang di apa namanya tuh, biar mendapat. Sebentar, tadi saya kasih sorof ya. Nih sorof sama nahu. 2 aja dulu. 2 dulu, nanti kalau bilang aja sama adminnya minta al-i'lan langsung ke Ustadz Sugiono, ini nomornya. Bilang mau ke Ustadz mau
Al-Iqlan 1 sama Al-Iqlan sama Shorof gitu. Jadi 2 aja. Saya tidak punya PDF, mohon maaf. Karena untuk menghargai hak paten seseorang ya. Karena ini bukunya mikir, kalau bikin buku tuh mikir gitu. Kan bisa difotokopi dan sebagainya, difotokopi sebanyak monggo, cuman kita sebagai muslim ya harus menghargai ini orang ya gitu. Sedikit dan mungkin kalaupun misalnya nggak punya buku ini nggak apa-apa, belajar di ini itu singkatan dari kitab-kitab yang beliau bahas gitu loh. Beliau kan orang pondok ya sudah tahu pembelajaran pondok seperti apa. Cuman selama 8 tahun pembahasan ini cuman pas dia membahas tentang metode di dalam pengajaran bahasa Arab, dia pakai Arab itu kok nggak banyak yang nggak ngerti gitu, banyak malah berkurang jamaahnya gitu. Makanya kemudian dia mencoba metode Al-Iqlan. Bukan, Ustadz Sugiono itu yang ada di Purwakarta ya, ada ininya, ada oh berarti bukan Kak Sobri Renanda ini, ada akun Bismillahirrahmanirrahim, ada akun TikToknya yaitu Sugiono_07. Nanti main aja. Setiap hari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beliau live jam 7. Akunnya itu Sugiono_07 ya. Jam 7.30, jam 7.12. Tadinya sih ini. Masya Allah, Ustadz Ahmad Syamdani. Sehat, Ustadz? Salam buat keluarga semuanya di Kalimantan. Jazakumullah hasanah jazaa. Ini guru saya juga. Saya selalu menganggap semua orang yang mengajarkan saya sebagai guru. Apalagi beliau adalah Ustadz ya, yang punya pesantren. Insya Allah. Beliau membimbing saya ketika belajar i'rab di room ini. Waktu udah berapa tahun yang lalu ya Ustadz ya, Masya Allah. Sekarang saya gak aktif, mohon maaf. Jadi Selasa Rabu ini beliau mengajarnya itu Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad kitabnya seperti apa. Jadi saya tidak menjanjikan untuk itu nanti beli buku itu, cuman tadi Pak Ruzi itu kan untuk memudahkan pembelajaran. Pak Ruzi kan sama levelnya seperti saya gitu, istilahnya malah lebih tinggi dari dia, kan harus ada kitab pegangannya. Kalau kitab seperti ini kan dijual di toko kitab cuma 10.000 gitu, bahkan saya bisa beli di bawah 10.000 karena murah ya. Kitabnya seperti di pondok-pondok begitu, ini Nasoihul Ibad. Kemudian biasanya kalau Nasoihul Ibad itu referensinya Pak Turobani. Nah, Pak Turobani yang DKI, ngambilnya yang DKI ini. Boleh beli di market ya. Kemudian kalau tiap hari Jumat, Kamis dan Jumat ini kita belajar tafsir. Tafsirnya tafsir Jalalain ya. Jalalain yang ada di rumah aja dipakai, yang orang-orang pondok itu kan. Iya, ini seperti ini nih, saya pakainya yang seperti ini karena ini murah, produk lokal dan bagus ininya. Kenapa orang-orang dulu memakai yang warna kuning seperti ini? Karena lebih bagus untuk mata. Saya baru tahu dari Ustadz Yasin kemarin cerita. Ini dari mana nih? Waktu itu saya dapat promo. Terus beli agak banyak. Saya alhamdulillah ada orang yang nitip uang ke saya untuk diwakafkan, jadi saya belikan ini, saya bagi-bagikan gitu. Ya Ustadz Sugiono, Masya Allah. Ya betul. Nah itu beliau tuh menulis ulang kitab-kitab yang beliau bahas terus di pesantren. Kemudian beliau ketemu sama guru, jadi adanya metode Al-Iqlan ini tuh beliau ketemu sama guru, kemudian gurunya itu mengajarkan kok gampang gitu, kok mudah. Makanya beliau bilang,
oh berarti saya pun bisa mengajarkan kepada yang lain dengan mudah, karena beliau ketika membimbing jamaah dengan memakai bahasa Arab gitu, misalnya fi'lun, mudhari'un, marfu'un, wa alamatu raf'ihi adomatu gitu tuh, itu jamaahnya kok makin lama makin berkurang gitu, maka beliau coba untuk memakai ini. Iya, kitab kuning tuh lebih bagus buat mata, Pak Rozi. Kita, makanya saya banyaknya kitab kuning. Yang ini lebih murah, lebih ringan, Ustadz. Kalau ini boleh di ini juga. Terus memang apa tidak, tapi memang tidak sama. Yang penting kan isinya tidak sama seperti Ustadz Sugi ininya, cuman ininya sama gitu, ya. Atau mungkin kalau di punya tab atau lebih besar gitu website kan bisa kita download juga di ini. Cuman kan kalau saya sendiri ya konvensional orangnya, harus nulis, harus begitu. Iya. Yang mana, yang berapa harganya, banyak di market ya. Oh kalau ini langsung ke Ustadz Sugi aja, dan kita hargai hak patennya beliau gitu. Makanya saya kalau ditanya ada enggak PDF-nya, saya enggak punya. Tapi kalau apa namanya, nah apa ya, yang ini kitab, dan ya saya sepil dulu yang biasa saya pakai kitabnya kalau live itu. Kalau yang ini itu saya terus terang ini adalah PDF, kemudian saya cetak. Saya kalau misalnya nanya PDF-nya mana Bu, yang ini gitu, yang kitab yang biasa saya live itu Irabul Mufassal Kitabillah Muratal, saya punya gitu. Iya, cuman kadang-kadang sudah kehapus-hapus itu, maka saya sarankan tinggal coba di link ke link bio saya, terus minta ininya gitu. Saya belum bisa seperti yang lain masukkan, mungkin saya karena gaptek ya. Iya, ini saya cetak di percetakan, dan kalau mau ikut barang cetak sama saya silakan. Dan ini juga irobnya bagus, dan saya pakai irob ini, kitab irob ini karena dua. Iya, Masya Allah, betul. Jadi itu untuk memudahkan biar mata kita tuh lebih ringan bacanya. Iya, ini juga kan di mushaf irob itu kan pakainya kuning gitu, kuning itu untuk ini, untuk biar mata kita tidak rusak. Iya, kalau yang putih itu agak menyorot ya. Ya begitu ya. Ya, lanjut ya. Ya, jadi kalau misalnya hadir aja di Soil Hibat yang tiap Selasa dan Rabu, Kamis dan Jumat itu di tafsir Jalalain. Ini referensinya biasanya tafsir, yang lainnya itu tafsir Jilani. Jadi buku-buku yang ada di rumah dipakai. Tafsir Jilani itu karya dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Syekh Abdul Qadir. Yang Fathur Rabbani juga tadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kemudian biasanya juga pakai tafsir dari Wahbah Juhaili, tafsir Al-Munir. Jadi Al-Munir itu ada dua ya. Kita akan dapati di dalam internet itu Al-Munir karya Imam Nawawi, dan satunya lagi Al-Munir karya Dr. Wahbah Juhaili. Ya, ini lebih kontemporer kalau yang Dr. Wahbah. Yang itu yang Asa blog yang punya Umi ya. Yang ada blognya, apa itu kitabnya Umi? Blog blog? Yang blog yang mana? Yang mana Kak? Iya. Nah ini di mushaf ada di etalase saya, tinggal dilihat aja. Baik. Sekarang itu belajar nahwu itu sudah mempermudah, sudah dimudahkan ulama. Kemudian teknologi juga mudah, kita bisa mendownload kamus Arab kayak gitu. Tadi Ziyadatul Muzaya ya, iya, Masya Allah, tadi kakak siapa yang nanyain Ziyadatul Muzaya? Tadi kitab yang dipegang yang mana? Yang ini? Yang ini? Oh ya ini. Oh ini banyak di market di etalase saya ada. Ya ini ada blok-bloknya gitu. Oh itu juga buat menghafal bisa. Ya jadi ini tuh kita di ayat berapa tadi, 13 ya.
ini itu di bawahnya itu ada kisi-kisi i'rabnya secara singkat ya. Kemudian nanti diterjemahkan, dia berkata. Jadi ini sungguh aku gitu. Nah, ada ini itu terdiri dari huruf nasih yaitu inna, asalnya dari inna kan, terus kemudian jadi ini gitu. Karena ketemu sama ya mutakalim. Dan ini di sini ada isim inna. Nah, dari sesudah inna terus dari ini. Kalau ini berarti kan isim ini. Masya Allah gitu ya. Ya ini yang kecil inna A5 Kak. Ini A5 kecil banget. Kalau baca harus pakai itu. A4 juga kecil banget. Kemarin ada yang protes. Apa? Bu, saya tuh usianya 61 tahun. A4 pun masih kecil ya. Maaf Bapak, pakai ini aja lup kaca pembesar gitu. Karena saya juga sama. Iya. Baik, sekarang antadhabu sudah, bihi sudah ya, ini jar majrur. Oke, baik. Qala dia telah berkata, ini sesungguhnya aku, layah jununi, pasti dia membuat sedih, ya, pasti menyedihkan padaku. Antadhabu, apa itu yang menyedihkan dia, menyedihkan aku, yaitu kepergian kalian gitu. Al-Qur'annya namanya mushaf i'rab Kak. Iya, Kak Sabri namanya mushaf i'rab. Ya. Ini ada kisi-kisi i'rabnya di bawahnya. Iya. Mushaf i'rab itu konsultan ahlinya itu Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Ahmad itu orang Mesir. Kesini itu sudah menyebarkan Islam, membangun dakwah di Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baik. Beliau di sana itu belajar sama orang Indonesia, bahasa Indonesia, dan di sana itu karena sempat saya juga mendengar pusat kebudayaan Indonesia yang ada di Sekolah Indonesia Kairo itu banyak orang Mesir datang ke sana untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasanya bagus ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan nanti saya sematkan kalau mau check out, mudah-mudahan dapat ini. Baik. Antadhabu ini menjadi fa'il, ditakwil isim yang rofa sebagai fa'il dari yahjunu gitu. Bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur. Sudah ya, gitu kita i'rabnya aja. Dan langsung macam. Sekarang wa akhafu, dan aku takut, ini berarti apa nih? Wa akhafu fi'il apa? Akhafu fi'il apa Kak? Ya, ayo silakan tulis. Akhafu fi'il apa? Kita belajar bareng. Akhafu. Ya, akhafu. Ya, silakan. Ambil kita. Madi, bagus Kak Sobri. Siapa lagi? Madi, wa akhafu, Madi katanya. Baik. Yang lainnya silakan. Apa ada pendapat lain? Nah, kita belajar nahwu sorobnya dulu. Mudhore, bagus. Ya, banyakin typing, banyakin kita menguatkan room ini juga ya. Banyak yang nggak nengok room yang suruh ini loh, suruh kita mikir tuh banyak yang nggak nengok. Yang nengok itu, yang dilihat itu banyak yang hiburan, sebagainya gitu Kak. Semoga Quran menjadi hiburan bagi kita ya, Masya Allah. Ya, baik. Silakan Kak. Akhafu, ini fi'il apa ini? Akhafu, mudhore, baik Kak Aang. Ya. Amin. Terima kasih Mbak Rozi, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Ada domah ya Kakak? Iya, ada domahnya. Kenapa? Mau berubah pikiran? Boleh, silakan. Ya. Apa-apa? Pak Ci, sehat Pak Ci. Masya Allah Pak Ci bergabung. Terima kasih. Pak, wa ahopu ini sebagai fi'il apa Pak Ci? Ya, fi'il apa? Yuk kita belajar. Wa akhofu. Ada alif, akhofu. Ini belakangnya doma. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, tiap hari apa? Jadwal live yang jelas itu tiap hari Senin sama Sabtu pagi jam 6.30 ya, atau jam 7 tergantung kondisi. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 8 atau jam 7.30. Baik.
Itu yang agak banyak. Kalau mudhari mutakalim ada keren Abu Haikal Fahmi. Iya. Malam ada kami. Oh, malam, kalau malam saya baca kitab ini. Semalam ada. Saya baca kitab I'rabul Mufassal, sama tentang i'rab li kitabillahi murattal. Kenapa saya pakai kitab ini? Karena kitab ini dipakai sama guru i'rab saya, Ustadz Sugi dan Ustadz Abdul. Ya. Jadi pembahasannya lebih ringkas, lebih dalam. Ya. Kalau malam saya baca kitab I'rab Mufassal li kitabillahi murattal. Iya. Sampai surat Al-Balad, baru sampai ayat 2. Iya. Ya, ayo silakan. Wa akhafu. Ayo, akhafu itu jenis apa? Fiil apa isim? Apa? Kalau fiil apa? Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Kalau isim apa gitu. Silakan. Iya. Saya hitungan habis waktunya nanti. Terima kasih fi'il mudhari. Iya, bagus. Silakan yang lainnya. Barangkali ada berubah pikiran, silakan. Ya, baik. Udah ya. Wah, ini merah itu suka ada dilarang sama ini. Gak apa-apa tadi. Berubah. Oh, Kak Sabrin mah enggak setelah sekian lama berubah sok mah. Jadi apa sekarang fil mudhari apa isim? Ya. Silakan. Terima kasih Pak Si yang sudah membagikan live, berkas lalu. Nih wa akhafu. Wa-nya ini huruf apa ini wa-nya? Huruf ya, huruf atau. Akhafu-nya ini adalah fiil mudhari yang rofa, iya kan? Terus ayyakulu atop ya, iya betul. Wawunya wawu atop, ini wawunya atop. Kemudian ini fiil mudhari yang ini akhafunya ini sebagai Ma'tufun. Ma'tuf alihnya kemana? Belum ya. Berkah ilmunya, Masya Allah. Allah yubarik fi Kak Muhyiddin. Oke, sekarang ketemu lagi nih. Nah, ayat kulahu. Oke, kita ulangi. Pertama ini kalau dalam metode. Masya Allah, ini siapa ini? Kak Sabri, terima kasih Kak. Masya Allah, berkah selalu. Ya, an yang ini nih. Oh, Masya Allah. Ini an ini jadinya huruf apa yang kita bahas sekarang? Huruf, ya kan? Huruf masdariyah. Baik. Kemudian yakulu itu apa? Yakula, ya kan? Yakulahu. Asalnya kan yakulu menjadi yakula karena dinasobkan dengan an. Baik. Berarti ini apa? Fiil mudhari yang dinasobkan dengan an. Tanda nasabnya apa? Ayo, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Fathah. Baik, dengan tanda nasabnya fathah karena fathah. Ya. Iya. Karena awalnya dari domah ya, yakulu, domahnya ditubah menjadi fathah. Dinasabkan kan. Baik, ini sudah selesai. Belum selesai, dinasabkan fathah sebagai fathah zohira. Bagus Pak. Mudhari sahih, karena mudhari sahih akhir. Betul Kak Herman, Masya Allah. Kalau udah metode al-ilan lebih ini advance-nya di tingkat selanjutnya. Ini kalau di jilid 1 itu masih ini apa karena apa. Baik, fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an, dengan tanda nasabnya dengan
Dengan tanda nasabnya, ini ya, dengan tanda nasabnya adalah fathah. Baik, fathah. Kemudian kita apa lagi nih? Fa'il. Sekarang fa'ilnya apa di sini? Fa'ilnya apa? Ya'kula. Fa'ilnya apa? Monggo. Ayo tulis. Fa'ilnya apa? Ayyakulahu. Ayyakulahu. Ini awalnya itu ya'kulu, Kak. Huwa. Masya Allah. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Huwa. Baik, lanjut ya. Ya, huwa menjadi fa'il. Ya, fa'ilnya dari yakula. Sekarang apa fa'ilnya? Ini dari yakulu menjadi yakula sebagai apa? Silah masdariyah. Iya. Lanjutnya an yakula. Sebentar. Yakula. An yakulahu ditakwil isim apa? Ditakwil. Iya kan? Kalau an ini kan menjadikan dia sebagai silahnya, kemudian ayakula ini ditakwil isim. Ya, ditakwil isim apa? Takwil isim apa, Kak? Ditakwil isim apa? Rofa. Rofa. Jer apa? Nasab. Ayo, isimnya. Isimnya ini nih kan nih. Wa akhafu ayakulahu. Insyaallah. Nasab. Baik, nasab sebagai apa? Kalau nasab sebagai apa? Kalau nasab sebagai apa, Kak? Mak sebagai apa? Mak 7A. Gimana, Mak? 7A sebagai apa? Al jumlatu min an wal fa'il huwa lama Allahu mutakdiru a'lam fi mahali isim. Fi mahali isim ina isim inanya ya. Ina. Kok isim ina? Takdiruhu aklan fi mahali isim ina. Masya Allah, isimnya ina berarti wawnya. Khobar. Oh, khobar. Khobarnya dari ina. Khobar dari mana? Khobar dari mana, Kak? Nasab. Berarti nasab. Mansub. Iya, mansub. Gini. Gini. Ditakwil sebagai isim yang nasab. Berarti mansub betul. Betul yang cuman ininya tuh kedudukannya sebagai apa? Bentar ya, Kak ya. Bentar ya, Kak ya. Bentar. Lihat dulu di ini Pak Izam masih ada, Pak Izam? Maaf Ulbi. Ustadz Kamil sehat, Ustadz. Ya. Gini ya. Wanya itu atau fi'il mudhari yang rofa karena dia terus kemudian ayat berarti ini udah ada fi'il, udah ada fi'il kemudian ini apa ini? Ini ditakwil isimnya apa tadi? Isim yang nasab katanya, nasab ya. Nah, ini ditakwil isim yang nasab sebagai apa? Ini fi'il. Ya'kulahu, ayyakulahu. Ayo. Fi mahali maf'ul bih. Isim yang baik. Isim fa'il. enggak isim fa'il. Lihat selanjutnya. Baik. Oh iya, maaf. Kak siapa? Kak Inspirasi Pagi. Dikbun. Ini dikbun, Kak. Adikbu. Berarti ini fa'il kan? Iya, ini fa'ilnya. Jadi Kakak salah kalau ini fa'il. Ini fa'ilnya ini. Nah, di sini nih di i'rabnya ini ada kan. Musab i'rab sudah kasih kisi-kisinya itu. Adikbu ini fa'il.
Ya ini fa'il, tapi belum dijelasin nih. Ayakulahu ini ditakwil isim yang apa tadi? Kira-kira sebagai isim apa? Baik, isim yang ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul bih. Itu dulu ya, kayak kemarin itu salah saya. Langsung dijewer sama Ustadz ini, Ustadz siapa? Ustadz Heskil. Allahumma sholli ala sayyidina. Lah jenengan kok tiap saya ngomong langsung muncul si Ustadz. Kepiye iki? Tambah ini. Ora iso ngrasani wonge teko. Bersatu apa? 5 arkam bersatu. Oh, maksudnya gimana, Bu? Oh, suruh ngundang orang baik. Terima kasih. Cuman satu kalimat ya, maksudnya satu kata, tapi wis kemeringet nih piye jajal. Tempatku mana sih? Rung kata itu. Waduh, tidur kok bisa. Lah jenengan tidur kok bisa ini, Ustaz. Bisa ngerti ke piye jajal. Pakai ilmu laduni. Sorry. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Wawunya wawu atop. Akhafu fi'lun mudhari yang rofa. Fi'lun mudhari'un marfu'un ya. Sebagai maktub. Dengan maktub alihnya kemana ya? Kemudian Masya Allah, Pak Rahim, sehat-sehat. Ya maaf ya, ditakwil sebagai isim yang nasab sebagai ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul bi, takdiruhu berupa masdar muawwal, takdirnya apa? Aklahu. Kan ini masdar ya. Baik. Ya. Jadi huruf masdar ya. Ya'kulahu fi'il mudhari, ya'kula fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah. Dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah dari an. Ayyakulahu ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul bih, takdirnya itu, takwilannya itu aklahu. Itu ya, baik. Kemudian bu ini sebagai fa'il. Iya, isim yang rofa yang dirofakkan dengan doma menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Ini kula. Ya, kula. Ayo. Ada yang bertanya atau menjelaskan ulang? Ada waktu nih, udah jam 7.30. Siang di sini. Kalau di sana mungkin udah musim panas ya, jadi nggak ada mendung-mendung kalau sekarang. Mengganti lafaz tibu atau hu makbul dari lafaz ya'kula. Hu aklahu pengganti lafaz tibu atau hu maf'ul dari ya dari fa'ilnya yakula. Sebentar Kak. Pahamin gimana? Pahamin 25. Hu aklahunya pengganti lafaz dibu atau hu. Oh bukan. Oh gitu. Kan ini gini. Masya Allah, betul, makasih. Ini kan fi'il mudhari, hu-nya ini sebagai apa? Maf'ul bih. Ya kan?
nempel di sini. Baliknya kemana? Baliknya ke itu. Oh, yang ini juga hi. Baliknya ke ini ke Yusuf, Nabi Yusuf, Pak. Jadi serigala akan memakan padanya Yusuf gitu loh. Akan menjadi makanannya Yusuf. Akan menjadi ayakula, serigala akan memakan padanya Yusuf gitu loh. Silah masdar itu apa? Silah masdaria itu silah kalimat yang jatuh sesudah huruf-huruf masdariyah itu. Beda lagi kalau misalnya kita ketemu sama isim, Kak Nura. Oh, aklahu itu pengganti dari lafadz ibu atau hu dari maf'ul yakulahu. Baik, Pak Hamid. Makanannya. Ya, ini dari kalau sudah ditakwil begini. Sebentar ya, Pak ya. Terima kasih ilmunya, Masya Allah. Nih kan, Kak. Sebentar ya, Kak ya. Pamit aklahu. Terima kasih, Pak. Aklahu berarti makanannya. Makanannya. Di sini, Pak. Dari ini ya, dari Sekarang ya kulahu gitu ya, Pak ya. Ya, ini kan mengandung domir apa, huwa kan, Pak ya. Tadi kan sudah huwanya ini pindah ke sini gitu ya. Jadi kayak kemarin itu sekup panjang di mana? Ada di situ. Di belakang mobil. Di mobil kosong. Oh, sama Yaya disimpan di mana? Udah disimpan di dalam, di itu. Coba cari aja. Ada dua dus sama satu dus. Maaf ya, siang begini sudah tugas negara menanti. Lafadz di bu, iya, hu-nya ini, huwa ini, huwa-nya ini kan di bu ya, Pak ya. Iya, siapa yang ini nih kan balik ya. Huwa-nya ini adalah ad-dibu. Tuh bentar ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah kayak kemarin itu, aklahu. Ini huwanya ini adalah adibu, ya kan? Ya huwa. Terus kemudian menjadi ini aklahu, hu-nya ini, huwanya adibu gitu. Karena seperti sebentar. Yang ini nih. Antar ini ininya apa? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya antar fahu. Ini kan sebentar ya. Fi'il mudhari yang nasab ya kan. Nah, fi'il mudhari nasab. Terus kemudian di sini kemudian ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya itu adalah antum. Enggak. Di tengah ada? Di tengah ada? Di depan nggak ada? Nanti saya tanya ya. Orangnya udah datang tah? Nggak usah dianterin. Iya. Cara membacanya. Akhofu aklahu. Oh, yang ini. Sebentar, Pak. Saya mau nunjukin ini caranya kalau udah ada fa'ilnya adalah antum, kita ini kan jadinya astagfirullah, ini ada titiknya. Tadahabu. Berarti kan dahabu ya kan? Ya. Isim yang rofa ditakwil sebagai isim rofa berarti ininya kan domah ya, dahabu. Terus kemudian fa'ilnya apa? Antum. Nah, di sini jadi mubtadi dahabukum gitu.
Paham ya? Ahafu akla. Iya, menjadi dahabukum. Iya begitu kan ya, kemarin kan dijadikan sebagai fiil mudhari yang nasab dengan fa'ilnya antum. Nah, kemudian antadhabu ini menjadi isim yang rofa sebagai apa? Sebagai fa'il dari yahjunu gitu. Kepergian kalian menjadikan aku tuh sedih, menjadikan kesedihan padaku gitu. Ya, apa? Kepergian kalian yahjununi gitu. Iya. Paham ya? La yahjununi. Dihabukum apa dahabakum, Ustaz? Dihabun. Oh iya, dihabun. Terima kasih. Makasih bimbingannya Pak Rohim. Ini agak sulit ya. Makanya tuh bolak-balik dihabukum. Ya, ini sebagai fa'il. Ini sebagai fa'il karena bentuknya kan ditakwil sebagai isim yang rofa, ditakwil isim yang rofa sebagai fa'il dari yahjunu. Baik, kalau yang ini ditakwil isim yang nasab sebagai apa? Maf'ul bih dari ahofu gitu loh. Paham ya? Ya, baik. Insya Allah ada dua ini. Nanti kalau di live yang pagi hari Senin sama hari Sabtu itu seperti ini. Jadi ada pertanyaan tentang apa ada pertanyaan tentang contoh-contoh ayat di dalam Al-Quran yang menerapkan metode al-i'lan gitu. Ya, biar apa? Lebih mudah gitu. Kita coba ulangi ya. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, ini in itu huruf nasab dan taukid. Yang ini ya mutakalim sebagai ini isim ina, lamnya itu lamul mujahliqah, yahzunu fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan domirnya apa? Huwa ya. Terus kemudian ini sebagai fa'il. Berarti yang ini sebagai maf'ul bih dari yahjunu. Nah, antadhabu ini yang kemarin kita bahas, bisa tidak inanin usah. Inani. Kemudian ini soalnya tuh apa namanya tuh? Ini mu'alafatun ya. Coba siapa yang bisa jawab? Saya soalnya bukan Ustaz. Pak Rahim, ini kan Quran ya. Kalau saya sih bilang, ya Qurannya begitu sih. Innani, sesungguhnya aku menjadi ini. Bisa, karena emang asalnya gitu dari inna ditambah ni gitu loh, Ustaz. Baik. Cak Mat jarene tidur kok masih cengar-cengir ae. Sok mangga, Ustaz ya. Betul ya, Ustaz, dihabukum apa dahabukum? Kemarin sih dahabukum saya. Sorobnya masih harus terus dilatih. Baik, kita akan latihan terus panjang hayat. Oh, ada ada yang lucu terus di ini. Apanya tadi yang lucu? Yang lucunya ulama itu beda loh sama yang awam. Komen Cak Ma tuh. Pak Ijam ini nungguin dari tadi. Apa bengong aja ya Pak Ijam? Nungguin Cak Mat muncul. Dia nggak mau. Antajabu itu fa'il ya? Iya, sebagai fa'il. Ditakwil isim yang rofa sebagai fa'il dari yahjunu. Gitu. Seru ya. Kalau orang nggak ilmu tinggalin aja. Aku kalau masuk biarin puyeng juga kan lebih masdar sama itihaban. Oh, masuk tani. Saya naik nggak, saya kalau dia mau ya saya naikin, kalau nggak mau orang lagi tidur suruh naik Ustaz Izam, kalau dia naik nanti tambah ngawur. Kenapa?
3 kali masuk tapi pula kenapa HP-nya yang puyeng apa orangnya puyeng terus bolak-balik begitu? Jangan atuh, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina. Karena hostnya kali puyeng. Gitu. Iya. Iya, hostnya puyeng tahu Cak Mad itu, makanya dia udah diterusin kan nih. Sebentar suruh ini apa? Iya, pelan-pelan baik. Ini nanti diundang dulu, saya suruhnya masih tidur. Baik, Pak. Jadi kita ulang lagi sampai sini. Rasa apa jenengan? Orang-orang tuh lucunya itu kalau nunggu di room saya nunggu jenengan. Jadi ini roomnya jenengan. Al jumlatu min an wa fi ta'wili masdar fi mahalli raf'in fa. Iya. Ada ayat pakai innani. Kenapa ya beda padahal makna sama? Ada ayat pakai Pak Purnomo Sidik, monggo. Ayo Cak Mat diulangi. Ini dihabun apa dihabukum apa dahabukum? Ulangin dari awal Ustaz. Assalamualaikum Pak Purnomo. Waalaikumsalam Ustazah Mimin Majalengka. Masya Allah Ustaz di sini mah belajar bareng Pak. Aku tak mundur dari orang ini. Itu ulasannya Cak tuh Kak Izam, Pak Izam itu Pak Pur dulu Gun. Oke Pak Pur dulu katanya, monggo Pak Pur. Saya kasih waktu jenengan. Aku puyeng beneran udah 3 kali. Ini aku nyimak dari tadi gitu loh. Ini yang failnya yang mana? Di sini nggak ada fail. Biasanya kan kalau fail kan orang. Nah ini failnya yang mana gitu loh. Saya puyeng nih dari tadi nih. Baik. Aku baca oke. Pak Cak Mat saya izin dulu untuk ini ya, untuk ngulas Pak Pur dulu ya. Ya, Aku puyeng mana Pak ini dari mana gitu. Jadi penggunaan An-Masdariyah ini, yang Pak ini ya, Pak Pur yang ini dulu ya. Iya, baik. Coba deh. Iya. Qala inni layah jununi antadhabu bihi. Jadi kalau ada huruf an kemasukan fi'il mudhari ini sebenarnya isim. Ya. Nah, isim ini bisa rofa, bisa jer, bisa mansub. Kok masuk? Bisa jer, bisa rofa. Kalau kasihan banget, bisa rofa, bisa jer, bisa nasab ya. Nah, di sini penggunaannya ini tergantung dari kalimat sebelumnya. Qala telah berkata ini sesungguhnya. Yang berkata siapa? Nabi Ayub. Layah jununi. Qala ini itu sesungguhnya. Iya, sesungguhnya aku. Asalnya dari inna plus inna nih gitu loh, Ustaz. Gitu Pak Pur. Oh iyanya itu marahnya ke saya gitu. Iya, ya mutakalim. Aku tadi Wisma jenengan pas metu jadi iya kali masuk keluar aku. Waduh. Ini tapi ya kok bukannya metu mlebugi piye carane? Jajal. Kalau punya aku tinggal gak kuat aku. Ngono guys gak kuat, Mas. Bentar ya, satu-satu ya. Ya, jadi awalnya berkata ini aku gitu. Bukan, Kola berkata sesungguhnya aku. Ini makulul kaulinya ini dari mulai ini makulul kauli. Kalau ada kata fi'il madi fi'il yang berupa kola atau yakulu itu pasti membutuh makulul kauli. Sudah jangan terlalu banyak. Nanti puyeng. Kola jadi kata mulai dari inilah ya junani antadhabu bihi tuswa akhofu ana yakulahu ibu ini sebenarnya makulul kauli gitu loh Pak Pur. Nanti habis ini awalnya dari dua
Dua dari inna, dari huruf inna dan ni Ya, gitu. Ya, nah ya ini ya mutakalim. Ya mutakalim yang artinya ana gitu. Ya kan? artinya nah Ya, ya, jadi ya ini. berarti kalau kalau inna plus ya mutakalim jadi inna nih atau ini gitu loh. Gitu Pak Pur. Iya, Jadi artinya ini sesungguhnya aku ya. Kalau ada sesungguhnya ina aku berarti dia butuh apa? Isim dan isim ina dan khobar. Khobar kabar ina. apa? Iya, khobar ina. Ya, boleh apa ya? Tapi satu-satu dulu ini karena kasihan yang puyeng. Dah, puyengnya selesai. Udah, Ya, baik. udah. Berarti Berarti ini isim ina ya ini kan? Isim daripada ah, ina ini. Baik, ina dari khobar ina. Nah, sekarang layah sesungguhnya junun. aku kola gitu. Sesungguhnya aku kola gitu. Enggak, kola Sesungguhnya aku berkata. telah berkata Oh, sapa kolanya ya. telah berkata. Iya, telah berkata ini sesungguhnya aku kola telah berkata siapa dia? Dia siapa Nabi Ayub. Ini sesungguhnya aku. Akunya siapa ini? Akunya Nabi Ayub. Ini sesungguhnya aku layah jununi. Pasti pasti Yahjunu menyedihkan, menyedihkan nih kepadaku. Apa yang menyedihkan? Ini antadhabu, kepergian kalian gitu. Kepergian kalian membuat aku sedih gitu loh. Oh iya. Iya. Ah. Ya aku bener. Nah itu berarti udah nggak tidur ya Cak Mat. Nabi Yakub, iya Nabi Yakub yang disebut Israel itu. Ya paham ya? Paham, paham, udah paham. Baik, berarti kenapa kok itu jadi fa'il? Karena dia butuh fa'il gitu loh. Antar habu itu ditakwil isim yang apa? Ditakwil isim yang rofa. Karena apa? Karena dibutuh fa'il. Ini kan baru maf'ul bi. Ini ada dohirnya, ada dohir, belum ada dohirnya. Ini baru domirnya aja. Kemudian butuh apa? Ini fa'ilnya gitu. Berarti antar habu itu ditakwil isim yang rofa, yang rofa. Dihabukum gitu. Ya, berarti ini fa'ilnya. Kepergian kalian. Kaliannya mana ini, Kaliannya Ustaz? ada tak di sini tak wawu nun. Oh, dia nggak pakai ini ya, nggak pakai antum gitu ya. Dia mau gitu ya, nggak pakai Ya, itu ini namanya namanya domir sihum gitu mustatir nggak pakai ya. takdiruhu antum. Nah, kan kenapa kok jadi tadhabu? Karena ini fi'il mudhari yang nasab, dinasobkan sama apa? Dinasobkan dengan an. Tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun. Kenapa? Karena af'alul khamsah. Ini Aduh, tadhabu Bapak. sebagai silah dari an, silah masdariyah namanya. Gitu. Clear ya? Hmm, Berarti Pak Pur udah tahu, oh ini berarti fa'ilnya gitu. iya, 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 mungkin saya belum nyampe aja ini, Nggak apa-apa Pak, memang kalau belum sampai ke home-nya aja nih. Home-nya ada di mana? Saya nyari home-nya ini, di home-nya di mana nih? Saya dari tadi tuh, home-nya di iya mana ya? baik, Saya bilangnya. baik. Kepergian itu Ya. menjadi huwa di sini kan. Jadi tak kepergian kalian menjadikan aku sedih gitu. Lah ya Juna. Nah, ini lamnya lamu jahliko. Kenapa disebut lamu jahliko? Karena ada dua taukid. Maka biasanya lam itu di depan kan lakon kayak gitu kan. Tapi ini lamnya di kebelakangin. Kenapa? Karena ada inna gitu. Iya. Hmm. Ini yang mau naik banyak Amir. Cak Mat sok dijelasin. Orangnya lagi Orang Yang dijelasin masa apa, Bun? Kan oh, udah selesai kemarin ini itu. ya udah selesai. Jadi gini, room saya itu orangnya bolak-balik metu mlebu wonge ngeten niku. Dong, Ya kan kalau sudah udah selesai juga udah jenengan matur dijelasin ngeten. ya, Bunda Mimin kan tinggal jelasin lagi. Kenapa, Kak? Kenapa, Cak? Kan kalau udah dijelasin kan tinggal jelasin lagi, Bun. Iya, udah berarti yang saya omongin bener ya. Gitu Pak Iya Pur. benar. Berarti Iya saya benar. Benar, diterima benar, jadi benar, benar, benar. eh Benar. diterima jadi santrinya Cak Mat. Matur nuwun sangat.
Sayanya yang belum nyampe Ustazah, sayanya belum Nggak nyampe. apa-apa. Saya bukan ustazah, saya ini macam pembelajar juga. Jadi, Pak Pur, kalau misalnya ada metode yang sudah jenengan bisa, itu diulang lagi. Ini saya punya metode aliran untuk lebih memudahkan kita belajar gitu. Bisa Iya, jadi nanti habis ini ada lebih lagi metode yang lainnya gitu. Nggak terlalu iya, ruwet, ya, tapi bisa. Iya. Bukan lam jahdi. Lamu jaliko gitu. Yang saya tahu ini lamu jaliko, Pak. Sebentar ya. Sebentar ya. Ini surat Yusuf tuh surat keberapa? Surat keberapa, Pak Pur? surat Yusuf, J. surat Yusuf surat ke 8 ya, apa ke 7? Salah. 12. 12. Ya Ya. udah itu Ya. berarti. Nih kita lihat di sini nih ada kola ini lahir sini. Baik, kita klik dulu. Bentar, kita klik dulu. Ini ada lumayan sensitif. Ini sudah ada globonya, kita klik. Kita di sini ada beberapa yang saya kan. Ini fi'lun madin mabniun ala fati. Ini irobnya ini inna dari harfu taukid wa nasbin. Mabniun ala fati muqaddar ya. Listigol mahali bi harokati munasabati ya. Yang mutakalimnya itu cuma domir mutasir mabniun sukun fi mahali nasbi sebagai isim ina. Nah, ini lamnya itu muzaliko Pak Arahim. Ini. Nah, kan ini namanya lam muzaliko. Lamul muzahliko harfu muzahlako bisa muzahlako harfu taukidin mabniun ala fathi wa yahjunu, ini sebagai fi'il mudhari marfuun wa alamatu rafihi adomatu dohiratu wa nunu lil wikoya. Ini untuk ini pembeda. Itu apa pembeda? Bukan. Nun itu nun wikoya apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tuh apa? Yang nun yang untuk menghindari fiil itu menjadi jen gitu ya Ustaz. Gitu Iya. pokoknya gitu. Oh, mau masuk. Iya, iya betul nih nunukoya. Nunukoya itu fiil apa Mbak? Iya. Terus Fiil biar nggak kasroh. ya fiilnya biar gak kasrah. Itu nama APK-nya apa yang di HP menjelaskan rinci banget tuh, ditanyain sama Ustadz Darkom. Kenapa? CF, Mbak. CF. Iya. Ada pagi-pagi ada yang mau masih kolak pisang, masya Allah tabarakallah. Oh enggak. Fiilnya biar gak, itu nama aplikasi HP menjelaskan rinci banget. Iya, rinci banget. Ini masya Allah, alhamdulillah. Ini namanya aplikasinya ini I'rab Quran Markas Tafsir. Weh, wajahku kelihatan ya? Ntar. Wa qabla ya nafsi maafi wa qabla ya nafsi maafi itu dim. Oh iya, terima kasih Kak Herman, masya Allah. Udah, saya di bawah aja. Loh, Pak Pur gimana sih? Udah selesai. Boleh, silakan naik lagi yang lain. Nah, mangga. Silakan naik lagi. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Haji Panang. Saya Garut, Ustazah. Oh, Garut. Kang atuh. Garutnya di mana? Malambong. Pasir Wangi. Rame pisan nuju di pesantren. Biasa. Tuh.
Downloadnya di iya iya Masya Allah iya Kak Darkom Masya Allah sebentar ya ini memang di downloadnya di ini nah sebentar ya ini servisan aplikasi di seperti ini nanti lihatnya Oh iya. Quran nah kita ngambil di Play Store terus habis itu kita lihat bentar. Kita cari dulu di Quran for Android bentar. Quran for Androidnya yang gini. Nah, tulis di sini ya Quran for Android. Karena saya sudah menginstal, bentar ya. Ini tinggal buka. Nah, kemudian kita dapat terjemahan banyak nih. Dari mana gitu. Nah, jadi saya ngambilnya Quran, I'rab Quran, markas tafsir, terus tafsir jalan lain. Karena saya masih belajar tafsir jalan lain. Ya. Nah, terus di sini dulu. Nah, kita cari yang terjemahan lainnya. Yang kita butuhkan itu nanti apa Bapak Darkom nanti cari di Arabic I'rab Tafsir Center, diklik nanti diunduh. Kemudian apalagi yang butuh? Nah, ini nih Indonesian Translation. Ini butuh juga karena bagi yang awal kita kan butuh arti-artinya gitu. Baik. Nah, karena saya sudah saya ini aja saya di Tafsir Jailani, terus saya dengan ini di Kementerian Agama. Nah, oke, nah habis itu nanti akan didapat nih irobnya seperti ini. Irobnya seperti ini. Nanti kalau kenapa saya ngambil yang irob yang ini? Karena ada satu lagi. Yang dangasi apa dangasi tuh? Itu nggak pakai sakal. Karena saya teh orangnya nggak bisa AIU-nya, daripada bisa bisika sasarnya. Pak Herman bisika sasarnya nggak satu nu ieu bae ya harokatna. Gitu. Terus yang keduanya saya belajar di tafsir Jalalain itu sama Ustadz Sugi di hari Kamis sama Jumat. Kalau di kalau di kitabnya kan nggak ada ininya tuh. Kalau ini mah sudah ada sakalnya gitu kan. Ini Aidahabukum ini kan. Aidahabukum di sini udah ada. Gitu Pak Rohim, ini dahabukum Pak Rohim. Jadi antadhabu itu Aidahabukum. Gitu. Jadi udah ada tafsirnya. Terus kan nanti ini Nabi Yakub berkata sungguhnya kepergian kamu bersama dia. Nah ini kepergian berjadi fa'il. Kepergian bukan kamu tapi kepergian kalian bersama dia Yusuf sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia dimakan serigala sehingga kamu lengah darinya. Gitu. Dah ya. Gimana Kang Herman sehat? Garut kerusum naon? Alhamdulillah Ustazah. Sebaliknya gimana ini? Iya. Ini mah udah menjadi ustadz di pondok ya, jadi enakan berkembang terus ilmunya ya Kang ya. Amin. Enggak juga Bun. Ustazah biasa. Gimana? Suaranya kecil, aku harus membesarkan. Amin. Masya Allah. Enggak Ya. juga, biasa saja. Iya, saya terus belajar dan mengajarkan ya. Iya, Masya Allah. Belajar enggak, mengajarkan enggak. Tidur. Tidurnya seorang hamba itu berpahala. Pak Darkom langsung install, makasih Ustazah. Iya silakan. Satu lagi kalau mau diinstal nih, ada lagi. Gen, kalau kita belajar bahasa Arab itu Jangan banyak-banyak, nanti HP-nya ngehang. kan baik daripada diisi yang lain toh Pak. Yang lainnya Kang daripada ini. Nah ini Irob juga bahas Quran. Terus kemudian yang ini kamusnya, kamus Arab Indonesia ini kamus sejuta umat kata. Ajib ini isi HP-nya Masya Allah, ajib aplikasinya. Aplikasi dari aplikasi random gitu. Ya kalau di sini juga sama kita belajar Irob tuh misalnya ayat di Quran surat Yusuf ayat 13 di sini gitu. Terus nanti bukan yang tafsirnya kita ngambil yang ulum. Ya, yang ulum kita ngambil Irob muyasar. Nah, sama ya. Ini walamu Kalau HP saya udah ngeblank. Kenapa? Kalau HP saya udah ngeblank. Oh iya, karena isinya banyak. Enggak, ini enggak ada isinya, Pak. Selain yang ini, Kang. Selain
apa ya, cuman aplikasi apa gitu. Jadi kalau udah Lamu Zahlikoh. lamnya lamun Lamu mujaliko. Zahlikoh itu yang punya makna apa? Makna supaya atau apa? Iya. Heeh. Semacam lam amar kan? Beli mujaliko tuh penyangatan lam taukid sama. Penyangatan ya punya makna supaya gitu kan, Iya. atau lebih ke elat lah, Kalau mirip-mirip takdil ya. oh gitu bisa. Ya, maf'ul bi takwil Iya masdar. Junani, Ya, untuk ditakwilnya iya masdar fa'il. Junani. Ya Junani. Jair majrur muta'alliqun bi tadhabu. Oh, yang Adhabu. bihi ini, yang bihi. Ya. Ya. Ini yang ini Pak Darkom yang yang bahas Quran ini biasanya mainannya para santri katanya. Kalau misalnya yang lebih ini lagi, yang lebih ini kalau malam biasanya saya minta belajar sama Cak Mat ini yang ini Al-Irob Kitabullah Murattal semalam baru mulai lagi di Al-Balad. Ini pecinta nahu kayaknya, pecinta alat ya. Bukan pencipta alat, levelnya itu baru di situ. Kalau yang lain kan sudah pergi ke matan, balagoh terus kemudian di fikih terus di kitab-kitab gitu, tasawuf dan sebagainya. Kalau saya mah masih di sini gitu loh. Masih masih memahami yang ini gitu. Kan belum kalau ilmu alatnya belum bisa kan kita kita kan belum tahu makna sesungguhnya gitu. Kayak ini kan ya dibaca aja, tapi ketika kita tahu oh ini namanya ini fa'il kedudukannya. Kalau ini berarti kedudukannya sebagai maf'ul bi gitu kan. Baru tahu ketika kita udah belajar an masdariyah gitu loh. Iya, dan itu pun juga belum maksimal. Udah jam 8. Ayat Iya. Amat nggak ayakulahu ngomong, ayat tungkah deh aku. ayakulahu. Ayakulahu aklahu tadi. Cak Mat nggak ngomong. Udah selesai belum amalnya? Udah amal pagi-pagi. Udah ya kita renungan. Sok. Eh, Kang Iya Ilham ya sok. buat apa? Dari mana ini? Apanya Sat? Tempatnya dari mana ini? Itu akunnya sudah sebutkan Majalengka. Oh, Majalengka, Masya Allah. Ini ada nggak? Coba dihitung. Soalnya kemarin sudah dipakai. Ya. Enggak, itu hari Sabtu juga boleh katanya. Jam segini biasanya saya udah tugas negara, Kang. Jadinya tuh kayak gini riweh sorangan. Ya Iya. tugas negara dulu, nanti Ya dimarahin makanya sama tugas negara Bapak baru Aing gitu. eh Nanti dimarahin sama Bapak Aing. Bapak Aing tuh. Iya Bapak Aing Hmm. ada di rumah soalnya bukan ini. Enggak, Bapak Aing kan ada itu lagi jalan kaki katanya sekarang kan. Bapak Aing mau Oh wajibkan iya, jalan kaki. dimarahin. Nah, sok atuh. Dimarahin Iya, sama pada Papa pada Dede ngiri gitu, yang Bapak lain Dedi. pengen apa namanya tuh? Pengen masuk ke Jawa Barat. Si apa tuh di akun Kang Mahesa itu. Tuker aja tuker. Banten pindahin katanya ininya gubernurnya ditukar. Kata saya, ya kita harus mendukung hal-hal yang baik. Semoga ya tanah Jawa Barat menjadi lebih ini lagi. Ya beliau kan basicnya kan membumi ya, jadi Amin. ya Ya, kita berdoa aja yang terbaik. ya, ya. Siapapun Tetap pemimpin membumi, kita, siapapun. Iya, membumi tapi tetap maksudnya tuh kayak konsepnya. iya, Konsepnya ya kalau amin. dipikir-pikir konsepnya kayaknya menjalankan salah satu kaidah ilmu sorok lah. Masya Allah. Iya, terima kasih Kayaknya Kang. Saya kayaknya emang turunin di ya. situ. Jadi Barakallahu fikum. Camat matur suwun sangat sudah hadir di saya turunkan Masya Allah. Nih, guru saya terima.
dan diturunkan. Matur nuwun jazakumullah ahsanal jazaa. Ini anunya susah ya. Gitu. Kang Herman, atur nuhun salam buat keluarga semuanya di sana. Barakallahu fikum, jazakumullah Oke, ahsanal jazaa. Ya, oke, sama-sama. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Turun. Terima kasih semuanya, sudah jam 8 lewat. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rozi. Barakallahu fikum. Jadi saya ngambil yang ini kuning aja ya, Ustaz. Ya biar agak lain. Ya insya Allah nanti saya ini kan, saya siapkan. Jadi saya sudah beli Nasoil Ibad, terus Fatur Robani sama yang mendukung ini pengajian aja di Ustaz Suki. Fatur Robani sama saya masih nunggu Al-Ilan diambil dari Ustaz Suki. Saya rumahnya sama beliau kan jauh Ustaz, sekitar. Nah, jadi beliau paketkan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Ruzi. Barakallahu fikum. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.